Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mutarifin dengan NIM F1E222016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu di sini saya memilih profesi Transmission and Distribution Engineer. Baik, sebelum masuk ke profesi tersebut, sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teknik elektro sebelumnya. Adapun teknik elektro adalah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan prinsip listrik, elektronika, dan elektromagnetik untuk merancang, mengembangkan, serta mengenal sistem dan perangkat listrik. Cakupannya meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, kontrol sistem, telekomunikasi, hingga teknologi berbasis komputer. Teknik ini berperan penting dalam berbagai sektor seperti energi, industri, dan teknologi informasi untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Baik, langsung, apa itu Transmission and Distribution Engineering? Yaitu Transmission and Distribution Engineer adalah profesional yang bertanggung jawab atas perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem transmisi dan distribusi listrik. Mereka memastikan energi listrik dapat dikirimkan secara efisien dan aman dari pembangkit konsumen, termasuk melalui jaringan kabel, kabel induk, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk tugas dari Transmission Distribution Engineer, yaitu yang pertama perancangan sistem transmisi dan distribusi, lalu kedua pengelolaan proyek, yang ketiga pemeliharaan dan pengoperasian sistem, yang keempat integrasi teknologi modern, yang kelima analisis dan pengembangan sistem, yang keenam kepatuhan terhadap regulasi, yang ketujuh peningkatan kapasitas dan efisiensi, dan terakhir itu komunikasi dan pelaporan. Untuk etika seorang Transmission and Distribution Engineer, yaitu yang pertama keselamatan keamanan, yang itu mengutamakan keselamatan publik, lingkungan, dan pekerja dalam setiap aspek desain, instalasi, dan pemeliharaan sistem transmisi serta distribusi listrik. Lalu kejujuran dan integritas, yaitu bertindak dengan jujur, transparan, dan profesional dalam semua kegiatan teknis dan komunikasi dengan klien dan kolega serta masyarakat. Lalu kepatuhan pada regulasi, itu mematuhi semua peraturan, standar teknis, dan hukum yang berlaku dalam bidang transmisi dan distribusi energi listrik. Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, yaitu memanfaatkan teknologi secara efisien dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu di sini ada piramida tingkatan profesi dari rendah ke tinggi. Yang pertama itu teknisi junior, yang kedua itu teknisi senior, lalu ketiga teknisi elektro, yang keempat insinyur senior atau manajer teknik, yang kelima spesialis atau konsultan teknik elektro, lalu paling tinggi itu profesor atau peneliti di teknik elektro. Nah, di sini ada struktur tingkatan profesi di teknik elektro. Yang pertama itu pastinya ada teknisi junior, yang kedua teknisi senior, lalu insinyur elektro, yang ketiga manajemen teknik, yang keempat konsultan teknik elektro, lalu terakhir itu profesor atau peneliti di teknik elektro. Organisasi yang menaungi profesi Transmission and Distribution Engineer, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia PII, adalah organisasi profesi resmi yang menaungi seluruh insinyur di Indonesia, termasuk insinyur di bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insinyur melalui berbagai program sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan keahlian. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh PII seperti Insinyur Profesional Pertama atau IPP, Insinyur Profesional Media atau IPM, dan Insinyur Profesional Utama IPU menjadi bukti pengakuan atas kemampuan dan keahlian seorang insinyur standar nasional. Lalu ini organisasi internasional yang menaungi profesi Transmission and Distribution Engineer, yaitu beberapa organisasi internasional menaungi profesi Transmission and Distribution Engineer untuk mendukung pengembangan karir dan keahlian, yaitu IEEE atau IEEE, Power and Engineer Society atau IEEE PAS, fokus pada teknologi tanpa listrik melalui konferensi dan pelatihan. CIGRE memperluas pengetahuan teknis sistem tenaga melalui seminar dan laporan teknis. Lalu IEC menyediakan standar internasional untuk desain dan operasi
sistem listrik, sedangkan IET mendukung insinyur melalui jaringan profesional dan publikasi. IEEE dan WEC berfokus pada analisis ekonomi energi serta kebijakan global, sementara IRENA mendukung integrasi energi terbarukan ke jaringan listrik di Eropa. NTSO-E mengelola perencanaan dan standar jaringan transmisi lintas negara. Organisasi ini berperan penting dalam pengembangan profesi dan teknologi transmisi serta distribusi tenaga listrik. Untuk sertifikasi yang dibutuhkan untuk profesi Transmission and Distribution Engineer, yang pertama itu sertifikasi nasional Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Profesional Pertama atau IPP, sertifikat awal untuk insinyur yang baru memulai karir. Lalu yang kedua Insinyur Profesional Media atau IPM untuk insinyur dengan pengalaman dan tanggung jawab lebih besar. Lalu yang ketiga Insinyur Profesional Utama IPU, tingkat tertinggi untuk insinyur yang sudah menjadi pemimpin di bidangnya. Lalu yang terakhir sertifikasi ketenagalistrikan PNSP, mengakui kompetensi dan dalam bidang transmisi dan distribusi transmisi. Lalu sertifikasi internasional yaitu Certified Power System Engineer atau CPSE, mengakui keahlian di bidang sistem tenaga listrik termasuk transmisi dan distribusi. Lalu IEEE Power and Engineer Professional Certification, sertifikasi ini dari IEEE yang menandakan kompetensi di bidang sistem tenaga. Cara melakukan sertifikasi untuk profesi Transmission and Distribution Engineer, yaitu pendidikan dan dasar pengetahuan, di mana menyelesaikan gelar sarjana di bidang teknik elektro atau bidang terkait. Yang kedua itu pengalaman kerja, yaitu peroleh pengalaman praktis di bidang industri transmisi dan distribusi listrik melalui pekerjaan atau magang, biasanya 2-5 tahun. Lalu sertifikasi profesional, ikuti sertifikasi profesional seperti FE atau Fundamental of Engineers dan PE Professional Engineer di negara-negara seperti AS atau Amerika Serikat. Lalu CIGRE yaitu sertifikat untuk keahlian teknisi spesifik. Lalu yang ketiga itu sertifikasi dari IEC atau organisasi lokal sesuai wilayah. Itu selanjutnya itu pelatihan tambahan, itu mengikuti kursus untuk pelatihan terkait sistem tenaga listrik seperti yang disediakan oleh IEEE Power and Engineering Society atau lembaga pelatihan lainnya, yaitu ujian sertifikasi. Selanjutnya itu daftar lulus ujian sertifikasi sesuai standarisasi sertifikasi yang dipilih. Lalu pembaruan dan pengembangan profesional, itu perbarui sertifikasi secara berkala dengan mengikuti pelatihan, seminar atau sesuai kebijakan organisasi sertifikasi. Untuk kesimpulannya yaitu Transmission and Distribution Engineer adalah profesional di bidang teknik yang berperan penting dalam memastikan energi listrik dapat dikirimkan dari pembangkit ke konsumen secara efisien, aman dan andal. Mereka bertanggung jawab atas perancangan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan transmisi serta distribusi listrik. Untuk mendukung keahlian ini, pendidikan teknik elektro, pengalaman kerja serta sertifikasi profesional menjadi hal yang penting. Profesi ini juga didukung oleh berbagai organisasi internasional yang menyediakan standar pelatihan dan pengembangan profesional, menjadikannya salah satu bidang teknik yang vital dalam pendukung kebutuhan energi modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.